Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ASR Prodi Teknik Sipil akan mereview sebuah video mengenai radikalisme dan intoleransi. Perkenalkan, nama saya Talita Putri Wijayanti dengan NIM 25191301004. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Hamidah dengan nomor induk mahasiswa 251910301007. Perkenalkan, saya Siti Badriatul Nur Laili dengan NIM 25191101009. Nama saya Jesse Utami Maskadova dengan NIM 2519103010115. Saya Naila Farihah dengan NIM 2519130301016. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Azhara Maharani dengan NIM 2519110101080. Nama saya Yasmin Ainia Hidi Putri dengan NIM 251910301116. Yang pertama, tentang radikalisme dan intoleransi dapat menyebar karena minimnya pemahaman kondisi sosial di kalangan masyarakat. Karena adanya perbedaan dalam memahami prinsip-prinsip kebebasan dan keberagaman yang ada. Kemudian akses dan penyebaran informasi berita bohong yang ada pada media sosial, serta kurangnya literasi digital. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya literasi keilmuan atau terlalu menelan informasi secara mentah-mentah tanpa menyaring informasi tersebut benar atau tidak. Mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Karena adanya kelemahan literasi digital. Banyak orang belum terbiasa memfilter informasi di internet, sehingga mudah termakan hoaks atau narasi provokatif yang disebarkan kelompok radikal. Mengapa radikalisme itu ada? Karena radikalisme itu muncul karena adanya pemahaman perbedaan secara ekstrim yang dimana suatu kelompok itu menganggap kelompok lain itu sebagai musuh. Radikalisme dan intoleransi dapat terjadi karena pengaruh oleh lingkungan ataupun juga karena kurangnya pemahaman atau pendidikan tentang pentingnya toleransi. Yang kedua, berdasarkan video radikalisme dan intoleransi dapat menyebar melalui media sosial yang dimana saat ini media sosial dapat dengan mudah diakses di berbagai kalangan masyarakat. Seperti penyebaran berita bohong atau berita hoax, menyebarkan ajaran kebencian, dan kurangnya kesadaran akan menghargai sesama. Penyebaran informasi berita bohong yang ada pada media sosial. Salah satu contoh gerakannya adalah menyebarkan paham radikal atau terorisme melalui konten atau postingan di sosial media. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten yang memancing emosi, menanamkan kebencian, dan menarik simpati calon anggota. Dalam video tersebut, mereka melakukan propaganda ideologi melalui media sosial serta penggalangan dana. Dengan cara menyebarkan paham radikalisme dan terorisme melalui media sosial dan juga melalui perekrutan. Dan yang terakhir, peran mahasiswa. Peran mahasiswa yaitu dengan memberikan pemahaman terkait dampak buruk atau hal-hal buruk dari radikalisme dan intoleransi, serta memberikan tips atau cara tentang bagaimana memilah informasi yang aktual di kalangan masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang awam terhadap media sosial untuk lebih literasi terhadap suatu berita atau informasi. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis untuk mengevaluasi informasi yang ditemukan pada media sosial secara objektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah dapat membantu memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya paham anti-radikalisme dan anti-intoleransi. Peran mahasiswa bisa dengan literasi digital dan verifikasi informasi. Mahasiswa perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya, agar tidak ikut menyebarkan paham radikal. Yang pertama, yang paling penting yaitu meningkatkan literasi digital dengan cara menyaring informasi sebelum mempercayainya. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Mengembangkan empati dan juga toleransi, dan dapat berperan aktif dalam media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang toleransi.